mula-mula tepuk tangan enggan saya. Saya kan gereja suku, HKBP, HKI sama itu. Kalau sudah dewasa nggak ada tepuk-tepuk tangan. Kalau anak-anak di sekolah minggu diajari. Ya, jujur aja memang. Tetapi saya mengerti tentang kebenaran. Nanti saudara baca di Mazmur 150, segala bunyi-bunyian berikan untuk Tuhan. Mazmur 150. Ya. Ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang, ya, seruling, kecapi, gendang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, menari-nari untuk Tuhan. Dengan seruling, dengan kecapi. Di situ lengkap. Kapan saudara lakukan itu? Tapi percaya ini firman Tuhan. Tapi saudara kapan mau menari-nari buat Tuhan? Tunggu mati. Ya. Tunggu saudara mati, anak-anakmu yang menari-nari seperti ada orang Batak. Di sini mayat orang tuanya, anak-anaknya menari-nari. Bukan Anda yang menari-nari. Pernah lihat kan? Ada orang Batak itu? Iya. Karena memang prinsipnya kalau orang tua sudah menikah semua anak-anaknya itu sudah pesta. Tidak ada lagi, walaupun memang sedih berpisah, tetapi itu sudah pesta. Bahwa dia sudah mendapatkan kemenangan, sekedar status anaknya sudah menikah semuanya. Dipotonglah kerbau atau lembu. Enggak lembu pendek lagi. Kalau lembu pendek itu anaknya belum ada menikah, lembu pendeklah itu alias babi. Tapi kalau udah menikah, apalagi semua wajib kerbau. Wajib itu. Itu dibagi-bagikan. Jadi jangan saudara udah mati nanti anak-anakmu yang menari-nari di hadapan jenazah. Tetapi menari-nari untuk Tuhan. Ya. Karena memang momen kayak gini kalau di gereja-gereja karismatik itu saya suka itu. Jadi jangan kita cibir ada gereja yang menari-nari untuk Tuhan. Enggak, betul itu. Sekalipun memang semua gereja punya kelemahan dan kekurangan, tetap ada. Ya, kalau kita cari-cari kesalahan dan sebagainya. Satu lagi lagu kita yang terakhir sebelum kita berdoa. Hah? Ya boleh, walaupun nggak begitu semarak. Ya Tuhan tiap jam. Ya, nggak usah kita kalau nggak boleh, bisa. Ya Tuhan tiap jam ku menenangkan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Aba, kami bersuruh dalam kemuliaan-Mu, di kerinduan kami melakukan ibadah di tahanan Polda Sumatera Utara ini. Apalah kiranya kami yang sudah tertawan di sini terpenjara. Biarlah ini Tuhan menjadi saksi bahwa Tuhan bekerja sampai sekarang ini dan Tuhan masih bisa menurunkan mujizat-Nya. Di mana Tuhan Engkau robah kami menjadi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menyesali perbuatan yang lama, yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan sabdamu, firmanmu, dafarmu yang hidup itu. Karena itu Tuhan, biarlah hari-hari kami yang sudah kami lalui penuh dengan ketidaksukaan hatimu. Buatlah Tuhan menjadi sukacita tatkala Engkau membentuk kami menjadi manusia seutuhnya yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berhendak membentuk kami menjadi manusia seutuhnya,
Tidak ada suatu kuasa yang bisa menghalanginya Tuhan. Tetapi kalau belum ada kerinduan kami, mampukanlah anugerah-Mu membuat kami menjadi rindu, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau meninggalkan perbuatan kami yang lama, yang menjengkelkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang dalam sel ini, biarlah tak terkecuali Engkau memberkati mereka, sekalipun mereka tidak mengenal Engkau Tuhan. Datanglah, hadirilah mereka, dekaplah mereka. Hati yang remuk, redam, bimbang, ragu, cemas dan takut, biarlah mereka mempunyai kekuatan iman. Biarlah mempunyai kesemangatan dalam hidupnya. Orang-orang yang sakit, pulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau mampu memulihkan sakit penyakit yang ada untuk kami semua dalam sel ini. Kami doakan Kapolda yang baru, Wakapolda, semua kasat dan kanit-kanit termasuk polisi sekalipun yang terendah. Biarlah Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami saat ini. Berkati keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, yang rindu untuk bertemu dengan kami. Yakinkan kepada mereka bahwa kami bergloria, bersenang-senang di sini, bersukacita karena Tuhan itu baik. Tuhan itu melawat kami. Tuhan itu membuat kami semangat dalam hidup ini. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini kami tahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jadi itulah kawan yang kita datang dari berbagai gereja. Saya sering mengatakan itu, saya tidak sekali-kali membawa simbol-simbol gereja. Hari Sabtu kemarin saya baru pulang dari Polres Toba di Persea itu. Ya, ada 3 kali lipat jumlahnya dari sini. Ini ada 2 sel, ada wanita 2. Ini masih mempunyai ranking tertinggi tetap di situ. Narkoba, seks dan judi. Di situ ada 3 orang memperkosa anak-anak. Ada yang remaja sampai hamil, usia 70 tahun lebih. Bayangkanlah itu. Satu marga pula dengan saya. Opung, apa kasusmu? Aku malu, aku bahasa Batak dia. Malu, aku bilang. Kenapa malu? Katakan, sampai saya bujuk-bujuk. Saya hamili anak orang. Ada 3 situ. Ada marga Pasaribu, ada Simangunsang, ada Napi Duksu. Pasaribu tulang saya itu. Saya sudah 2 bulan gak ke sana. Saya janji seminggu lagi saya datang. Saya pengen tahu, ya, banyak kasus di situ yang aneh-aneh, termasuk di Nias. Kepala-kepala 7 memperkosa anak-anak. Ada lagi di Samosir, kepala 7 tak ngaku melakukan itu, sampai Kapolresnya datang ngomong waktu ibadah begini. Sekarang Kapolres yang Samosir sudah di apa sana, Belawan sana, apa itu? Belawan. Situ kenal kan? Marga apa itu? Tampu Bolon. Kenal? Daerah situ ya. Ya, Kapolres yang Tampu Bolon itu dulu mantan di Samosir. Waktu ibadah kami gini, Bapak Kapolres itu ikut ibadah sama Wakapolres, sama Kasat, sama Kanit, semua bawahannya. Ramai sekali. Ya, ramai waktu itu. Dinasihatilah ini orang tua yang kepala 7, enggak ngaku-ngaku. Datanglah Pak Kapolres waktu itu, Pak Tampu Bolon, Yosua Tampu Bolon. Ini saya rekam ini, dia dengar ini, nanti saya kirim ini. Kenapa enggak mau ngaku? Ngaku aja nanti bisa mati di rumah sakit, apalagi enggak ngaku, tambah lagi hukumannya. Tapi masih keras kepala juga. Jadi itu kawan sudah tahu kalau saudara tidak mengaku ditambah hukumanmu. Ngeri. Ya, inilah akibat Android itu. Ya. Kepala 7 udah seperti kepala 17 tahun, 18 tahun, ganas lagi. Jadi saya mau bilang apa lah coba? Orang tua udah bercucu kayak gitu.
Macam mana bayi yang dikandung wanita itu? Jelas orang tuanya nggak mau. Masa suaminya udah kakek-kakek? Ini persoalan sekarang. Ya, jadi ya saya juga laki-laki. Saya tahu mana wanita yang jelek, mana yang cantik. Ya, tidak salah itu saya katakan. Ya kan? Jadi peliharalah mata ini, kuasailah ini. Maka itu bolak-balik saya katakan Galatia 5 ayat 19, 21. Jangan lupa itu. Ingat itu ada 15 ranjau-ranjau buah-buah kedagingan itu. Saudara ingat itu? Lupa kan? Jadi kalau saudara rindu kepada firman Tuhan seperti Galatia 5 ayat 19-21, saudara jangan lupa itu. Kebalikannya ayat 22-23. Buah-buah roh, buah-buah kedagingan melawan ke buah-buah roh. Jadi kalau ini sudah saudara ingat setiap hari, ada semacam menggagalkan keinginanmu melakukan dosa. Ya kalau hukum Taurat itu ya semua orang sudah tahu lah itu. The Ten Commandments, ya 10 hukum Taurat itu firman Tuhan itu. Tetapi ini sudah lebih dikomplitkan. Kalau saudara mendengarkan perkataan Injil yang lebih jelas lagi, buah-buah kedagingan itu, macam-macam dosa dan sebagainya. Coba ikuti saya. Buah-buah kedagingan adalah percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, apa itu? Ini saya blank. Coba buka dulu Galatia. Terkadang saya blank. Ini kata-katanya agak jarang. Percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora. Itu ada 15. Jadi bahasa percideraan itu karena jarang dipakai agak susah mengingat. Percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora. Jadi semua ada 15. Jadi kalau saudara ingat ini semua, apa yang dikatakan Rasul Paulus, terhindar kita ini untuk melakukan itu. Termasuk kemabukanlah 2 hal-hal yang biasa. Saya mau minum tuak, tidak ada salahnya tuak. Saya nggak munafik. Anggur yang pakai alkohol juga mau saya. Tapi pun udah tuak itu tapi. Udah ragi itu bir. Jadi jangan munafik. Cuma janganlah untuk mabuk, kan begitu. Tuhan nggak mau saudara munafik. Karena bangsa Israel sampai sekarang masih makan roti yang beragi, yaitu alkohol juga kawan. Dan banyak ajaran Kristen mengatakan waktu terjadi mukjizat perkawinan di Kana, ini habis anggurnya. Ya, mangut-mangut berarti ingat. Yesus diundang waktu itu. Yang bikin pesta kelabakan, banyak tamunya habis anggur. Datanglah ibunya Maria. Anakku sudah habis anggur, tamu masih berdatangan. Lakukan sesuatu. Ini nggak usah kita buka-buka terlalu lama. Belum saatnya, Bunda katanya. Jadi Yesus pun tahu kapan dia mau menurunkan mujizat. Belum saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat anak manusia, anak Tuhan.
Tetapi jatuh hatilah dia melihat orang makin banyak habis anggur. Kalau begitu disuruhlah orang mengumpulkan air di drum-drum yang kosong itu. Isilah air semua di drum-drum ini. Hanya satu kata aja dia minta kepada Bapa di surga untuk jadi anggur. Jadi anggur malah jauh lebih baik dari anggur yang pertama. Biasanya orang bikin pesta, anggur nomor 2 nggak enak, anggur pertama itu. Bila perlu anggur itu campur air lagi biar kebagian kan gitu. Atau katakanlah tua sudah banyak kali orang nggak minum, campur air lagi lah. Asal marisin lah deh. Biar ris dia, biar kebagian semua. Daripada nggak ada ya udah campur air. Ini malah lebih enak anggurnya ini. Terus terjadilah pro dan kontra gereja. Katanya itu nggak tanpa alkohol. Kalau saya bilang pakai alkohol juga. Gak usah munafik lagi. Gak usah, orang Israel kok minum alkohol. Kok siapa bilang tidak? Ya roti yang beragi itu kan alkohol itu. Inilah makanya kadang saya bilang kita berbagai gereja sini, ya gerejamu adalah dirimu sendiri. Jangan terpengaruh ajaran-ajaran yang membuat engkau sesat. Di sini sumbernya. Kemarin pun khotbah saya di Toba begitu. Ya, ada yang bilang ini ada 3 orang yang bilang penjara ini nggak bisa gereja. Karena di sini kumpulan orang-orang jahat, gak mungkin lah ini gereja katanya. Terus ada lagi wanita, ini bisa gereja karena Pak Pendeta ada di sini. Terus ada lagi yang menjawab, ini bisa gereja karena nama Tuhan dielu-elukan di sini. Ya saudara lah coba menjawabnya itu. Ya. Sedangkan saya bilang di dirimu ini sendiri sudah gereja-gereja ini. Jadi ini penjara ini pun bisa jadi gereja, di mana 2-3 orang berkumpul menyerukan nama aku, di situ aku ada. Sedangkan dirimu sendiri Tuhan ada di sini. Jadi udah berapa orang kita di sini? Jadi nama gereja itu jangan salah pengertiannya, itu persekutuan. Itu arti gereja. Jangan lihat bangunannya, jangan lihat nama gerejamu GBI ini, Pentakosta ini, HKBP. Bukan itu artinya gereja, persekutuan. Inilah persekutuan itu. Jadi di tempat hina pun bisa gereja. Asal betul-betul kita menyerukan nama Tuhan. Terus kemarin saya singgung masalah ini. Masalah di mana Tuhan lebih sering hadir. Kalau nggak salah saya pernah kasih khotbah. Terus ada yang menyebut di tempat-tempat kudus, di orang-orang kudus, dia hadir di pendeta-pendeta, ya dan sebagainya. Ya. Ini sering orang katakan. Justru saya bilang itu keliru. Justru orang yang jauh di mata Tuhan, orang sesat, orang berdosa, orang yang mau bikin rencana yang jahat. Di situ Tuhan sering datang dan berbicara, cuma gak sanggup telinga orang yang bikin kejahatan itu dan yang mau membuat kejahatan itu mendengar suara Tuhan. Seandainya roh Tuhan ada padamu, Anda dengar dia itu, jangan lakukan anakku, jangan lakukan anakku. Tetapi karena saudara dilumuri oleh dosa, dilumuri dengan bejat gitu, roh-roh jahatlah yang lebih besar masuk dalam jiwamu dan batinmu. Saya pegang kepala saya. Jiwa itu yang melahirkan rasio. Saya pegang di sini, batin inilah yang melahirkan emosi. Itu. Makanya jiwa dan batin beda-beda kerjanya. Jadi saya mau tambahkan, kalau ditanya kepadamu, Tuhan itu lebih dekat sama siapa? Jawab
ucapannya kepada orang berdosa. Jangan salah kalian kawan. Kalau mau dengar suaranya, cari kekudusan. Karena bolak-baliklah saya katakan, kata berbahagia yang ke-6 dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Tuhan. Melihat Tuhan, melihat pekerjaannya. Saya sering mengulang-ulangi khotbah saya biar saudara jangan lupa. Kalau apa yang saya sampaikan dari khotbah saya pertama sampai khotbah saya terakhir ini, saudara ingat, saudara ingat, udah cukup sebetulnya. Kau usah panjang lebar lagi. Inilah kemampuan orang bisa melihat Tuhan dalam arti mujizatnya, pekerjaannya membuat saudara jadi berubah, membuat tadinya saudara bimbang, ragu, cemas, takut, ya, gelisah menjadi tenang, hilang semua beban. Saudara kalau tidak suci, saudara tidak tahu itu. Seolah-olah ya kebetulan aja gitu. Tetapi kalau hidup ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Roh Tuhan. Gitu. Jadi cari kekudusan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Selalulah pikiranmu kudus. Biar suara Tuhan engkau dengar setiap saat. Ya macam mana begitu bangun pun udah cari CK namanya itu. Cari kawan. Ya ini ketawa gini pasti pemain ini. Ngerti dia. Cari kawan. Mau tidur dulu nanti direnungkan lagi. Ya, kodi-kodi alam dikumpuli. Adalah ikan lele yang jatuh, kodi alam. Kepala botak, kodi alam juga. Ada kodi alam rupanya. Kepala gundul. Kodi alam itu. Sampai orang berjenggot pun kalau tiba-tiba datang kodi alam lu. Ambulans lewat, ngau. Kodi alam, lihat bikanya. Tanggal orang mati, kodi alam. Habislah waktumu memikirkan itu. Macam mana saudara mendengarkan Roh Tuhan, kawan? Orang Anda pikirkan yang enggak. Padahal kita sudah mengatakan tadi Adonai Jireh, artinya Tuhan yang menyediakan segala yang kau perlu di dunia ini. Lebih daripada engkau duga, dia sudah siapkan. Lebih. Cuma Anda enggak peka. Lebih dari kita duga sudah disiapkan sebetulnya apa yang kita perlu di dunia. Cuma saudara jalan pintas. Jadi agen togel, jurtul, agen narkoba. Jalan cepatlah pintas. Di Toba sana itu rata-rata. Enggak judi, narkoba, ya seks. Itu tiga. Yang tiga itu. Kasihan saya. Besar-besar di kantor polisi, perang dengan narkoba. Tak tahu polisi juga, biar didengar Pak polisi. Polisi juga agen narkoba. Tapi oknumnya ya, bukan polisi secara keseluruhan. Saya tidak takut bilang itu, memang banyak agen narkoba juga. Cuma sedikit yang ketangkap. Ya. Jangan-jangan agen begal juga polisi juga. Oknumnya ya, bukan polisi secara seluruhnya. Inilah kita memerangi kejahatan. Kita tetap cinta sama polisi. Walaupun ada oknumnya ya yang melenceng, ya kita sampaikanlah bahwa dia salah dan sebagainya. Termasuk Sambo yang sampai sekarang masih hukuman mati. Belum berubah hukumannya kan, hukuman mati. Jenderal yang terlibat narkoba juga seumur hidup. Jadi itulah, mau semuanya jalan pintas. Udah punya pangkat, udah punya jabatan, udah punya gaji tetap, mau tambah lagi. Asal saudara bolak-balik saya bilang jangan ciut. Jangan pernah ciut. Saudara setegar. Sekalipun aku jatuh sekarang ini, Tuhanku tetap Tuhanku. Cintanya tidak pernah luntur.
Dia tidak pernah menyangkal diri. Asal saudara percaya itu, dia tetap mengasihaniku. Tapi kalau saudara tidak membuka hatimu, saudara tidak merespon lewat khutbah, lewat membaca firman, lewat mendengar firman, malah dibenci kau kawan. Bolak-balik disampaikan firman, bolak-balik kau baca, tetapi tidak sesuai dengan apa yang saudara dapat. Jadi sedikit saudara dapat, kalau saudara simpan itu, saudari ingat, semakin ditambah Tuhan. Maka itu sering saya katakan harus saudara renungkan firman Tuhan. Firman yang didengar, firman yang dibaca, harus direnungkan agar saudara bisa melakukan itu. Setelah saudara renungkan, jadilah dia rema. Firman itu hidup dia tambah lagi. Ini saya alami, sehingga saya katakan ini sebentar mendekati 1000, sebentar saya bisa lantunkan ini tanpa saya baca lagi ini. Bukan kemampuan secara otak saya, enggak, karena saya cinta firman. Semakin ditambah. Yang sudah banyak kurang banyak. Jadi khutbah saya kemarin itu, saudara harus ingat itu. Ada beberapa yang saudara jangan lupa, ingat itu. Kalau saudara bayangkan, renungkan, ditambah Tuhan lagi itu nanti. Ditambah. Tapi jangan abaikan begitu aja masa bodoh. Udahlah, saya dengar sekarang, lupa lagi. Pada saat mau tidur, pada saat baru bangun, ingat lagi itu firman itu. Karena apa? Karena iman bertumbuh daripada perenungan dan perbuatan. Jadi kalau saudara sudah merenungkan, saudara berbuat, itulah imanmu bertambah. Jadi tidak cukup hanya merenung, tapi perbuatan juga. Jadi itu ada tingkatannya. Membaca, mendengar, ini sama lah ini. Membaca, mendengar, merenungkan. Terus ada kerinduan melakukan. Nah ini semakin bertambah. Semakin dimampukan Tuhan saudara, gairah membaca ini. Tanpa ibadah gini, saudara di kamarmu, di selmu buka. Tadinya saudara malu, nggak malu lagi. Jadi lihat kawannya bunyian, nanti dibilang munafik, enggak. Buka. Jadi ada kalanya habis ibadah gini, masih saya di sini langsung rokok itu hidupkan. Ngomong yang lain lagi langsung. Terus yang lain dia ngomong. Tidak direnungkan habis ibadah ini. Itu saudara rubah kawan. Kalau enggak ya tetap gitu aja, percayalah. Angin lalu aja, pokoknya ikut. Habis nanti udah ngumpul lagi. Mana catur kemarin katanya? Main catur, main ini. Tapi kalau saudara ingin habis ibadah ini dibuka, betul nggak di situ, betul nggak gitu. Nah, sedang saudara mencari roh itu bekerja kepadamu, dibuka pikiranmu mencari ayat yang lain. Dan saya kasih cara membaca Bible ini, banyak orang tidak tahu. Jika ada ayat, ya, ada ayat yang begitu melekat di hati, lihat di bawah ini ada catatan, buka Bible, di bawah ini catatan kaki ini. Di sini ada ditulis di sini di bawah ini. Silakan buka dulu di bawah ini. Salah satu contoh. Saya buka dari apa aja? Dari Lukas, ya. Dari Lukas 5, ya. Ayat 1 sampai 3 itu bisa saudara cari juga di Matius 1 ayat 3. Nah, itu ada tertulis juga di Matius. Itu artinya itu. Coba bukalah dulu Lukas 5. Ini kisah, ya. Di catatan kaki ini ditulis Lukas 5, ya kan, ayat 1 sampai 3, ada di Matius 1 ayat 3.
Betul atau betul? Nah, itu cara membaca Bible ini. Dan semua ayat-ayat yang bolehlah katakan ayat emas atau yang saudara cari lagi di bawahnya, siapa tahu ada ditulis di buku lain. Jadi setiap catatan kaki ini berarti yang ditulis di situ ada di buku lain, ada di Injil lain, ataupun di Perjanjian Lama. Nah, jadi jangan sampai lupa saudara membaca yang di bawah ini. Itu artinya bukan hanya di situ ditulis. Nah, bandingkan, terkadang ada beda-beda sedikit. Nah, jadi kalau saudara sudah memulai di situ, semakin saudara rindu nanti menggali. Itu artinya itu. Nah, jadi cerita saya yang di Toba kemarin, tadinya saya mau lanjut ke Tarutung. Ya, Tarutung maksudnya besok Senin. Tetapi terlalu lama saya punya agenda, saya tinggalkan. Pulanglah saya jalan malam tadi. Ya, saya cuma istirahat sebentar, langsung kemari lagi. Secara fisik sebetulnya saya masih ngantuk-ngantuk. Sebetulnya masih ngantuk-ngantuk. Usia 65 tahun ini jalan malam, ya kan? Hanya rebah-rebahan dan apa semuanya. Makan siang pun tadi saya di situnya, di pintu masuk Pulde ini. Saudara pernah lihat pintu masuk Pulde di sana, tempat pemancingan? Ada gubuk-gubuk situ. Saya bungkus nasi saya yang kecil, saya makan. Artinya apa? Saya tidak mau biar saudara memuji saya, tidak. Saya pergunakan waktu yang paling sedikit pun untuk Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya saya tidak datang kemari, walaupun capek, ya makan saya di gubuk-gubuk tadi, nasi bungkus. Ini air minum, sudah. Ada yang lihat, mau kemana Pak? Ya Pulda. Oh saya rutin ke situ. Oh iya. Ngapain? Oh melayani orang tamu. Dilayani apa? Oh saya bimbingan rohani dan mental. Oh iya. Bapak Islam iya. Yang Islam jarang saya datang, saya iya ya, mereka nggak mau datang ya. Iya kalau saya rutin hari Kamis dan Minggu. Nah, jadi ada dialog. Saat saya makan, ada orang yang tahu keberadaan saya mau kemari. Itu rupanya orang Kristen.